Kapan saja kalau misalnya dolar ini, rupiahin maksud saya, naik ke 15.000, 16.000, oh bisa chaos kita di sana, Pak. Misalnya TNI, Polri, iya kalau TNI ini berkibat ke khilafah gimana? Bagus sebenarnya Pak, cuma masalahnya TNI sendiri bagian dari sistem korup. Ini contoh ya. Sangat dibutuhkan. Kenapa? Negara lain pun nggak mau Indonesia ini chaos. Karena ada kepentingan mereka juga. Nggak bisa, jadi bisa di-trace itu. Jenderal Andika, korupsi apa nggak dia? Sayangnya lagi mertuanya kan Hendro Priyono. Nah, begitulah situasi yang kalau saya perhatikan. Siapa sebenarnya yang membuat Indonesia ini merdeka dulunya? Jasa siapa? Lalu berkibat kemana kita? Nah, sekarang ini Pak ya, jangankan 2024. Kapan saja kalau misalnya dolar ini, rupiahin maksud saya, naik ke 15.000, 16.000, oh bisa chaos kita di sana Pak. Dari segi ekonomi. Dan dipakai itu sebagai alat. Apalagi nanti kok tiba-tiba naik ke 20.000 ya. Mudah-mudahan tidak, kita harapkan tidak. Yang kedua, jangan sampai Barat ini berkibat-kibat direbut oleh orang-orang khilafah ini. Karena globalis ini juga bisa menggunakan orang-orang khilafah ini dan juga mempengaruhi Barat ini untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Jangan sampai itu direbut. Nah, kembali lagi tadi kepada kemana kita berpijak. Capek kita mikirin misalnya TNI, Polri. Iya, kalau TNI ini berkibat ke khilafah gimana? Nah, kalaupun nasionalis tetapi berkibat ke timur gimana? Kan itu kan harus dipelajari semuanya, Pak. Kita ini ketergantungan kita terhadap perdamaian dunia sangat dibutuhkan. Kenapa? Negara lain pun nggak mau Indonesia ini chaos. Karena ada kepentingan mereka juga. Chaos Indonesia ini, ya, misalnya seminggu depan atau 2024, mereka juga hilang kepentingan mereka. Nah, jadi bagaimana supaya kita ini seperti yang analog yang saya berikan tadi, kita harus sadar. Siapa ini anak ini? Siapa ini Pak Pau? Siapa ini preman-preman waktu dulu? Nah, itulah yang harus kita pikirkan, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke. Izin Pak Pau. Ya, Pak Beta, silakan. Ya, menanggapi tadi untuk 2024 diharapkan TNI takeover. Bagus sebenarnya Pak, cuma masalahnya TNI sendiri bagian dari sistem korup. Ini contoh ya, mungkin nggak ada yang terlalu perhatikan. Itu berita CNN hampir 10 hari lalu atau minggu lalu. Itu Kasat, Jenderal Bintang 4 Andika, punya kekayaan 179 miliar. Dan semua datanya hasil hibah tanpa akta. Nah sekarang kita mau bilang apa? Apa dia bukan korup itu? Saya mau tanya, gajinya jenderal berapa? Tunjangannya berapa? Bisa punya begitu banyak hibah. Apa bukan karena kekuasaannya orang kasih? Kalau misalkan orang kasih. Ya. Lucunya ada salah satu rumahnya di Maryland. Itu juga hibah tanpa akta. Itu kalau diusut kan mempermalukan Amerika, sistemnya seakan-akan. Nggak bisa Pak. Di sini semua rumah ada title, ada pemilik. Nggak bisa main asal beri-berikan aja. Nggak bisa. Jadi bisa di-trace itu, Jenderal Andika. Korupsi apa nggak dia? Sayangnya lagi mertuanya kan Hendro Priyono, yang saya banggakan ibaratnya. Loh kok begini? Bayangkan. Ya, yang justru paling kelihatan Pancasila banget ini yang bersih. Iya. Bayangkan kalau satu aja yang bintang 4 seperti itu, kemudian diperiksa semua, ternyata semua sama-sama berjiwa korup, tidak. Jadi omong kosong, kita semuanya ini tertipu semua. Jabatan dipakai untuk memperkaya diri, itu udah bener. Hanya mencari kursi, mencari kekuasaan. Ujungnya apa? Rampok. Hanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan konco-konconya. Mentalitas bangsa ini udah seperti itu. Kita nggak bisa lagi kita bilang, enggak. Omong kosong semuanya. Kita ini udah bukannya Indonesia nih Pak. Bukan lagi korupsi berjamaah. Tapi ini udah korupsi bernegara.
Udah semua. Orang buta tangkap pegang satu aja masuk departemen kementerian apa. Pasti koruptor. Pasti koruptor. Oh ini jenderalnya aja bintang 4 seperti gini. Nah KPK mana lebih bagus bubarin aja. Dulu KPK ada karena alasannya kepolisian kurang punya gigi. Makanya dibikin komisi korupsi. Ternyata begini juga. Malah zamannya Pak Jokowi lagi. Pak Hendro Priyono kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Ya kan? Ternyata begini. Berarti yang kita lihat aja begini, yang gimana yang kita nggak lihat. Kemunafikan udah bener-bener kemunafikan. Jadi rakyat bodoh emang dipakai selalu untuk memelihara kemunafikan ini. Kita kasihan ngeliat rakyat bodoh, sementara yang diuntungkan adalah penguasa-penguasa korup itu. Gitu lanjut. Pendetanya aja ikut korup. Oh ya udah nggak heran Pak, semua. Kita udah kayak ya, udah semua. Iya ya, aduh makanya Indonesia ini. Kalau ada yang bela mereka, oh enggak ini harus dipertanyakan. Ini Ci ya. Harus dipertanyakan. Jiwanya udah jiwa korup juga berarti. Ini dulu Ci ya, resen ya. Lanjut Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.